Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'iri salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Wa min sunaniha du'aul istiftah. Termasuk sunat-sunatnya salat adalah doa iftitah atau istiftah. Kemarin kita membahas kesunatan ngangkat tangan. Sunatnya ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, hendak i'tidal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Itu sunatnya ngangkat tangan, dan ada cara minimal pokok ngangkat sebagaimana dikatakan oleh Imam Syarqawi, dan juga ada cara yang sempurna, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kesunatan salat yang lain yaitu doa istiftah. Doa istiftah ini termasuk sunnahnya sholat. Malah sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan doa istiftah itu wajib, bukan hanya sunnah. Karena ini jangan sampai ditinggalkan. Dibanding ta'awud, lebih afdal doa istiftah. Kalau ta'awud, sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib dalam sholat. Tapi kalau doa istiftah, ada yang mengatakan wajib. Karena itu jangan pernah ditinggalkan doa istiftah, walaupun di dalam sholat sunat. Walaupun di dalam sholat sunat, apalagi di dalam sholat wajib. Hatta sholat tarawih, jangan ditinggalkan doa iftitah. Imamnya atau makmumnya, jangan tinggalkan doa iftitah. Kalau ada imam sholat tarawih tidak baca doa iftitah, dia telah menghilangkan kesunatan yang sangat besar, sangat muakkad. Bahkan dikatakan wajib, karena itu dia imam khain, imam yang berkhianat pada makmumnya, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hati-hati. Ngimami salat tarawih tidak baca doa iftitah, waduh lama. Begini, doa iftitah itu banyak sekali riwayatnya. Ada yang panjang, ada yang sangat pendek. Yang tuntunan doa iftitah di dalam sholat anak kecil itu, di TPQ, di madrasah diniyah, itu beberapa riwayat. Tidak harus kita baca riwayat semuanya, baca aja riwayat yang pendek. Paling 1 detik, 2 detik selesai. Ya, tidak usah dibaca semua. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup. Itu satu riwayat itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhirih. Ini riwayat yang lain. Dan ini riwayat yang paling afdol. Jadi riwayat doa iftitah hadisnya itu sangat banyak, beragam, berbeda-beda. Kita baca yang mana terserah. Yang dianggap paling afdol menurut para ulama adalah riwayat inni wajjahtu wajhiya. Ada yang riwayat ini, ada yang tidak. Ya, itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat yang lumayan panjang, dan ini yang dianggap paling afdol untuk dibaca oleh para ulama. Kalau antum salat fardu baca riwayat ini tidak apa-apa. Untuk salat tarawih diprotes makmumnya ya. Kecuali makmumnya memang siap dipanjangkan, tidak apa-apa. Dibaca semua riwayatnya tidak apa-apa. Kalau salat tarawih, daripada masyarakat yang ngambul tidak salat tarawih, mending salat tarawih. Tapi tetap harus sah. Maka baca riwayatnya mana? Yang pertama tadi, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Berapa detik? 5 detik selesai kan ya. Berapa kali baca iftitah berarti kalau dalam salat tarawih? 10 kah? 10 kali 5 detik kali 10 50 detik. Jadi selisihnya jamaah tarawih yang enggak baca doa iftitah dengan yang baca doa iftitah, selisihnya tidak sampai 1 menit, hanya selisih 50 detik. Saya tidak mau melakukan. Padahal ini ada khilaf yang mengatakan wajib, jangan jadi imam. Itu mundur aja jadi makmum kalau tidak siap baca doa iftitah. Ya, baca doa iftitah hatta riwayat yang paling singkat barusan itu. Ya, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Udah. Allahu akbar kabira, jangan langsung kabira. Ya, doa iftitah itu Allahu akbar kabira, bukan langsung kabira.
Loh, lak ngulangi takbiratul ihram. Ndak ngulangi takbiratul ihram, riwayatnya memang begitu. Kalau semua dikatakan ngulangi takbiratul ihram, mau rukuk juga takbir apa ngulangi takbiratul ihram? Mau sujud takbiratul mau juga takbir. Julus baina sajdatain takbir, bangun dari apa? Sujud kedua atau dari tasyahud awal juga takbir, ngulang takbiratul ihram, batal gitu. Sebagian orang dikasih tahu malah apa? Jawabannya lebih besar dibanding kesalahan awalnya. Langsung baca kabiro, itu sudah salah. Ya, yang benar Allahu Akbar kabiro. Itu jadi Allahu Akbar setelah takbir baca doa iftitah. Bukan langsung kabiro, tapi Allahu Akbar kabiro. Tuntunannya begitu, riwayatnya begitu. Bukan langsung kabiro ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung kabiro ini kurang. Dikasih tahu, dinasehati yang lengkap Allahu Akbar kabiro, jangan langsung kabiro. Malah kalau langsung kabiro ini ada beberapa ihtimal yang bisa menyebabkan batal. Kalau langsung kabiro bisa, tidak mesti batal, bisa batal. Kalau misalnya apa? Allahu Akbar yang takbir tadi ada niatan takbiratul ihram sekaligus Allahu Akbarnya doa iftitah, atau dia tahu bahwa riwayatnya doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro, langsung dibaca kabiro. Ketika takbiratul ihram tidak ada niat khusus takbiratul ihram, mutlak gitu, bisa batal. Ala kulli hal, kalau langsung kabiro ada kemungkinan, tidak mesti batal, ada kemungkinan bisa batal. Kalau doa iftitahnya langsung kabiro, karena itu yang benar Allahu Akbar kabiro. Jadi pertama Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, bukan langsung kabiro. Nah, kalau langsung kabiro ada kemungkinan bisa batal, berpotensi, enggak langsung kita vonis membatalkan, enggak, berpotensi bisa membatalkan sholat, berpotensi. Tapi kalau orang-orang awam makdur gitu. Kalau orang yang ngerti berpotensi bisa batal. Dikasih tahu kalau doa iftitah Allahu Akbar kabiro, jangan langsung kabiro, jawab. Loh, ada keterangan kalau takbiratul ihram diulang 2 kali, maka yang pertama masuk ke dalam sholat, yang kedua membatalkan sholat. Ini jawabannya lebih salah dibanding kelakuannya ya. Itu kelakuannya tadi salah, tapi mending lah labas ya, karena banyak yang nggak paham itu. Nah, tapi jawabannya yang lebih parah, lebih salah. Itu kalau memang ada niatan ngulang takbiratul ihram. Ini bukan niat ngulang takbiratul ihram, tapi riwayatnya memang Allahu Akbar kabiro. Tidak semua takbir itu takbiratul ihram. Wadih ya. Nah, jadi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat yang singkat. Ada yang lebih singkat lagi. Jadi kalau untuk sholat taraweh dibaca tidak apa-apalah, walaupun yang apa? Yang singkat. Di antaranya adalah riwayat yang singkat, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup. Itu sudah doa iftitah itu. Bisa dibaca di salat tarawih. Kalau yang ini wajah itu tadi mungkin masyarakat makmumnya protes semua. Ngambul akhirnya enggak salat tarawih. Kalau ngambul enggak salat tarawih di situ, salat tarawih di masjid yang lain masih mending. Takutnya ngambul enggak salat tarawih sama sekali ya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, karena tidak semua orang semangat ibadahnya itu tinggi, ada yang semangatnya lemah. Jadi dia itu mau ibadah alhamdulillah, jangan dituntut untuk yang sempurna. Nah, tapi untuk doa iftitah ini dibacalah walaupun singkat. Toh hanya waktunya cuma berapa detik. Coba perhatikan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nyampe 5 detik. Tidak mungkin, tidak nyampe mungkin ya. Ke 5 detik lo tidak nyampe. Itu. Atau 5 detik lah. Jadi kalau 10 kali sholat taraweh, 10 kali doa iftitah, selisihnya hanya 50 detik, atau dibulatkanlah 1 menit. Masa keberatan? Ditambahi waktunya 1 menit. Itu. Ditambahi 1 menit, keberatan. Itu. Keburu apa? Minum teh. Tidak apa-apa lah ditunda 1 menit. Waktu minum teh mungkin perlu waktu 1 menit ya. Bismillah. 1 menit. Udah selesai doa iftitah tadi itu ya. Nah, jadi baca riwayat yang singkat. Riwayatnya sangat banyak.
Kalau sholat-sholat yang lain antum amalkan yang afdol. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih itu. Sampai wa ana minal muslimin. Kalau salat tarawih bisa baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau alhamdulillahi ya. Apa tadi? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup sudah. Itu doa iftitah. Bacalah walaupun satu riwayat. Karena ada pendapat yang mengatakan wajib. Kalau di syarahnya ini Al-Manhal Warif ini tadi ini wajah tuh sampai wa ana awalul muslimin itu dua riwayat itu bukan satu. Jadi ini wajah tuh wajhi alilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ana minal musyrikin sudah itu satu riwayat cukup. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat yang lain. Kalau mau milih salah satu, yang afdal yang mana? Yang wajah tuh. Riwayat yang paling afdal, yang dianggap paling afdal adalah yang wajah tuh. Jadi terserah milih yang mana saja. Tidak harus dibaca sempurna. Kalau antum sholat sendiri silahkan dibaca semua riwayat, tak apa-apa. Tapi kalau ngimami orang, walaupun sholat wajib, tidak usah banyak-banyak. Cukup riwayat kalau wajah tuh itu ya. Cukup riwayat wajah tuh sampai wa ana minal muslimin. Enggak masalah, ana minal muslimin. Nah, itu kalau jadi imam, enggak usah panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini enggak semuanya sama. Ada yang waktunya kosong. Jadi dia dilamakan enggak apa-apa. Ada orang yang terburu-buru atau pekerja harus segera kembali ke tempat kerjanya dan yang lain-lain. Ini kan juga harus kita perhatikan. Karena itu pakai riwayat yang wajah tuh yang paling afdal itu kalau jadi imam. Kalau antum salat sendiri terserah, baca yang lengkap silahkan. Kemudian baca doa iftitah ini ada sunnah kan hukumnya kan ya. Sunnah ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Di antaranya belum baca ta'awud atau Fatihah. Kalau udah terlanjur baca ta'awud atau terlanjur baca Fatihah bismillah, maka tidak sunat doa iftitah. Hilang kesunatannya. Jadi sunatnya baca doa iftitah itu kalau belum baca ta'awud dan belum baca Fatihah. Kalau udah terlanjur baca ta'awud atau Fatihah walaupun lupa, tadi sudah kepinginnya baca doa iftitah. Mau baca doa iftitah keliru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak sunat sudah. Doa iftitah sudah tidak sunat. Seandainya antum baca tidak batal sholatnya, tapi tidak sunnah. Wadah. Jadi syarat pertama belum baca ta'awud dan Fatihah. Sunat syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bukan sholat jenazah. Syarat sunatnya bukan sholat jenazah. Sholat jenazah nggak sunnah. Selain jenazah, sholat apapun sunnah. Baca doa iftitah. Jadi syarat pertama, belum baca ta'awud dan Fatihah atau Fatihah. Kedua, bukan sholat jenazah. Kemudian syaratnya lagi bukan makmum masbuk yang mendapati imam di selain berdiri.
bukan makmum masbuk yang mendapati imam di selain berdiri. Jadi untuk orang sholat sendiri sunat iftitah, imam sholat iftitah, makmum muwafiq sunat iftitah. Nah, itu. Makmum masbuk yang mendapati imam tidak sedang berdiri enggak sunat doa iftitah. Misal antum datang imam sudah ruku, maka udah takbir langsung ruku, enggak usah baca doa iftitah, enggak sunnah. Ya, enggak sunnah. Atau imam sudah tasyahud akhir atau tasyahud awal, antum gabung, enggak apa-apa langsung gabung. Enggak harus nunggu imam itu berdiri. Lah, kalau antum takbir sebagai makmum masbuk, antum takbir, imam tidak sedang berdiri, sedang ruku, sedang i'tidal, sedang apa? Sedang sujud, sedang julus baina sajdatain atau julus tasyahud atau julus istirahat, maka tidak disunnahkan bagi makmum untuk membaca doa iftitah. Paham ya? Tidak disunnahkan untuk baca doa iftitah. Itu. Kemudian syaratnya lagi, berapa syarat sudah? 3. Syarat keempat, Allah yakhaf fauta ba'dil Fatihah, tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Allah yakhafa fauta ba'dil Fatihah. Allah yakhafa fauta ba'dil Fatihah. Tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Sama ini kasusnya makmum yang imamnya bacaannya terlalu cepat, atau imamnya dia makmumnya masbuk tapi imam masih berdiri. Tadi kan kalau imam sudah ruku jelas enggak disunahkan baca doa iftitah. Kalau imam masih berdiri, makmum datang, Allahu Akbar, imam masih berdiri, apa sunat makmum ini baca doa iftitah? Kalau enggak khawatir ketinggalan Fatihah, maka sunat. Tapi kalau khawatir ketinggalan Fatihah, waduh, nanti kalau saya baca doa iftitah, saya belum selesai Fatihah, imam sudah ruku, enggak usah baca iftitah sudah. Kayak imam yang super cepat ya, cepat sekali. Kalau antum baca doa iftitah, enggak nututi. Rakaat misalnya antum makmum di rakaat ketiga, rakaat keempat, imamnya cepat baca Fatihahnya, antum harus baca langsung baca Fatihah. Kalau enggak nututi Fatihah, nanti dapat separuh imam sudah ruku, maka enggak sunnah baca Fatihah, enggak sunnah baca doa iftitah. Fatihah ya. Jadi syaratnya apa tadi? Belum baca ta'awud atau Fatihah. Kedua, bukan sholat jenazah. Ketiga, bukan makmum masbuk yang mendapati imam di selain berdiri ketika waktunya baca Fatihah itu. Kemudian keempat, tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Allah yakhafa fauta ba'dil Fatihah. Ini 4 syarat disyaratkan untuk apa? Untuk sunnahnya doa iftitah. Kemudian termasuk sunahnya salat yang berikutnya. Selesai nih ya. Jadi doa iftitah jangan ditinggalkan karena ada qaul yang mengatakan wajib. Tsumma ta'awudhu. Kesunatan berikutnya adalah baca ta'awud. Sunnah baca ta'awud. Sunnahnya kapan? Wa yusannu fi kulli raqatin. Disunatkan di setiap rakaat. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kalau mau sholat witir langsung 11 rakaat, ya di semua rakaat itu. Atau sholat sunat mutlak langsung 100 rakaat misalnya, ya setiap rakaatnya sunnah baca ta'awud. Cuma wal ula akadu. Rakaat pertama itu paling muakkad, paling disunnahkan. Ta'awud sunnah di semua rakaat, yang paling sunnah di rakaat pertama. Rakaat pertama paling sunnah untuk baca ta'awud. Tapi kalau rakaat yang lain ya sunnah, tapi tidak sekuat sunnahnya ketika rakaat pertama. Ta'awud meminta perlindungan
kepada Allah dari apa? Dari gangguan setan, gangguan zahir maupun gangguan batin. Kemudian sunnah baca ta'awudz ini selama belum baca Fatihah. Kalau udah baca Fatihah tidak sunnah baca ta'awudz. Nah, jadi disunnahkan ta'awudz itu di semua rakaat, sholat jahriyah atau sholat sirriyah, sama-sama sunnah tahu sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Selama belum baca Fatihah, termasuk Fatihah bismillah, termasuk Fatihah apa enggak? Termasuk Fatihah kan sudah kita bahas. Selama belum mulai baca Fatihah. Kalau udah terlanjur mulai baca Fatihah, tidak disunnahkan untuk ta'awudz. Sudah bismillahirrahmanirrahim, enggak usah ta'awudz sudah. Waduh, belum ta'awudz tadi, ngulang dari depan. Ya enggak batal, tapi diulang lagi dari awal. Cuma enggak sunnat. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah walaupun bismillahnya saja, enggak sunnah. Cuma di Hasyiah Jamal itu diterangkan kecuali kalau sabkul lisan. Mau baca a'udzubillah keliru bismillah. Hatinya itu, pikirannya mau baca a'udzubillah, lisannya keluar bismillah. Ini namanya sabkul lisan. Sunnah ta'awudz. Udah ta'awudz. Jadi mau baca a'udzu keliru bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok keluar bismillah? Anda maunya baca ta'awudz. Sunat baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus itu kalau sabkul lisan. Tapi kalau enggak sabkul lisan, lupa enggak baca ta'awudz. Bukan sabkul lisan, beda kan? Orang lupa sama sabkul lisan. Kalau sabkul lisan itu enggak lupa. Pikirannya mau baca ta'awudz. Lisannya keluar bismillah ya. Lisannya keluar bismillah keperucut. Pikirannya ingat kalau mau baca ta'awudz itu ingat. Cuman keliru baca bismillah. Ini kata Syekh Jamal sunat baca ta'awudz. Tapi kalau lupa, enggak lupa. Jadi takbir Allahu Akbar setelah baca doa iftitah Bismillahirrahmanirrahim. Loh, iya saya tadi belum ta'awudz. Bukan sabkul lisan, tapi lupa kalau belum baca ta'awudz ya, lupa. Paham ya bedanya sabkul lisan sama lupa ya? Orang sabkul lisan itu enggak lupa. Ini lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan belum baca ta'awudz kok langsung bismillah. Udah agak sunnah, udah lanjutkan Fatihahnya. Wadah? Nah, ini. Jadi ta'awudz sunat di setiap rakaat. Bahkan bukan hanya di setiap rakaat. Di setiap berdiri yang di situ tempatnya baca Fatihah. Itu sunat ta'awudz. Kayak sholat gerhana, insya Allah malam Rebu ada gerhana pada maghrib sampai isya. Nah, insya Allah kajian di masjid nanti kita bahas tata cara sholat gerhana langsung praktek ya. Nah, itu insya Allah nanti malam Rebu di masjid. Nah, sholat gerhana itu kan caranya yang lebih sempurna setiap rakaat kan 2 rakaat. Setiap rakaatnya berdiri 2 kali, baca Fatihah 2 kali. Jadi berdiri Allahu Akbar, baca Fatihah surat, kemudian ruku. Habis itu bangun lagi, baca Fatihah lagi dan surat lagi. Setelah itu ruku lagi, baru i'tidal ya. Baru i'tidal sami Allahu liman hamidah. Wadah. Nah, itu jadi berdirinya yang lebih sempurna dengan cara normal kayak sholat yang lain tidak apa-apa, gerhana matahari atau gerhana bulan. Tapi yang lebih sempurna adalah setiap rakaatnya berdiri 2 kali, baca Fatihah 2 kali ya. Baca Fatihah 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Fatihah surat, kemudian ruku sami Allahu liman hamidah, Fatihah surat, ruku, i'tidal sama liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Nah, ini kan berdirinya 2 kali, berarti baca Fatihahnya 2
2 kali. Apa sunat ta'awud itu? Sunat. Berdiri yang pertama sunat baca ta'awud, berdiri yang kedua juga sunnah baca ta'awud. Juga sunnah baca ta'awud. Wadah? Nah, jadi sunat baca doa iftitah, baca ta'awud di setiap rakaat, bahkan di setiap berdiri yang di situ tempatnya baca Fatihah, seperti berdiri kedua di salat apa? Salat kusuf atau khusuf, salat gerhana. Kemudian ta'awud itu di luar sholat sunnah apa enggak? Sunnah juga. Ini kan kita bahas kesunatan sholat. Di dalam sholat kita sunnah ta'awud. Di luar sholat sunnah ta'awud juga. Sunnah ta'awud. Baik baca Quran dari awal surat atau dari pertengahan surat. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Perintah Al-Qur'an untuk berta'awud sebelum baca Quran. Baik dari awal surat atau dari pertengahan surat, sunat. Kalau bismillah ada khilaf ulama. Bismillah ini kalau awal surat ya kalau malam kita ayat pertama kan bismillah itu, iya kan? Jadi semua surat bismillah itu ayat pertama. Jadi ya dibaca bismillah. Kalau dari pertengahan surat apa baca bismillah apa enggak? Khilaf. Menurut Ibnu Hajar baca bismillah. Itu. Menurut Ibnu Hajar baca bismillah. Sebagian ulama enggak usah baca bismillah. Cukup ta'awud saja. Kalau baca ayat dari pertengahan surat, ya baca ayat dari pertengahan surat. Nah, baca ta'awud saja enggak usah bismillah. Sebagian ulama. Imam Ibnu Hajar mengatakan hatta dari pertengahan surat tetap baca bismillah. Nah, jadi bismillah kalau di awal surat jelas, kalau di pertengahan surat khilaf itu. Ta'awud sunat baik dari awal maupun dari tengah. Kecuali surat apa? Taubah. Surat Baroah, surat Taubah. Itu di awal tidak usah baca bismillah. Menurut Ibnu Hajar haram baca bismillah. Di awal surat Taubah itu tidak boleh baca bismillah. Kalau baca bismillah haram. Menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli makruh. Kalau dari pertengahan surat surat Taubah baca bismillah, bagaimana? Menurut Imam Ibnu Hajar makruh, menurut Imam Romli sunnah. Jadi khilaf. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli khilaf di awal surat Baroah dan juga di pertengahan surat Baroah. Surat Baroah itu surat Taubah. Untuk baca bismillah di awal surat Taubah, Imam Ibnu Hajar mengatakan haram, Imam Romli mengatakan makruh. Kalau dari pertengahan surat Taubah, maka Ibnu Hajar makruh, Imam Romli sunnah. Laqad ja'akum itu kan termasuk surat Taubah kan ya? Laqad ja'akum akhirnya ya. Itu akhir. Apa baca bismillah apa enggak? Imam Romli sunnah. Sebelum baca laqad ja'akum, a'udzubillahi minasyaitonir, baca maulid itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum, apa bismillah dulu, laqad ja'akum. Ini bagian ayat dari surat Taubah. Menurut Imam Romli sunnah baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala-alih. Nah, ini sunnah baca bismillah. Kata Imam Romli. Ibnu Hajar enggak makruh. Ini Hajar makruh. Biasanya enggak baca bismillah ya, biasanya ta'awud saja. Ya terserah, ada khilaf yang jelas. Itu khilafnya ulama rahmah ya. Khilafnya ulama. Hah? Bukan awal. Ayat kedua udah tengah. Ya. Jadi yang dimaksud pertengahan itu bukan awal, bukan awal. Hatta ayat kedua itu sudah dianggap asna, Kenapa sih dalam surat Taubah kok tidak sunat baca bismillah? Ketika baca surat Taubah, kenapa tidak sunat baca bismillah? Banyak alasan-alasan disebutkan ulama, diantaranya karena bismillah itu kan di situ ada nyebutkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang diambil dari kata rahmah. Artinya bismillah ini rahmah. Sementara ayat Taubah isinya adalah ayat perang. Surat Taubah isinya adalah tentang ayat-ayat perang, pemutusan hubungan damai dengan orang-orang kafir karena mereka melanggar perjanjian, membuka kedok orang-orang munafik, semuanya tentang azab. Nah, jadi tidak nyambung.
surat yang isinya tentang adab, tentang membuka kedok orang-orang munafik, dimulai dengan bismillah yang isinya adalah rahmah. Nah, jadi tidak nyambung. Nah, itu ada yang mengatakan begitu alasannya. Ada yang mengatakan tidak, karena surat Taubah itu sebenarnya bukan surat sendiri, lanjutan dari surat sebelumnya yaitu Al-Anfal. Jadi Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat, bukan dua surat. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kita tahu tadi kalau di pertengahan surat kan tidak ada bismillahnya, iya kan? Di pertengahan surat, nah begitu. Ada yang mengatakan ala kulli hal. Yang jelas hukumnya tadi itu khilaf. Di awal itu baca bismillah ketika surat Taubah, dibaca di awal baca bismillah itu haram apa makruh? Menurut Imam Ibnu Hajar apa? Menurut Ibnu Hajar haram. Menurut Imam Ramli makruh. Baca bismillah di awal surat Taubah. Yang mana? Di Buya disebutkan enggak baca bismillah. Di Buya ada. Disebutkan enggak baca bismillah kalau di tengah. Ibnu Hajar mengatakan sunnah. Imam Ramli sunnah juga di pertengahan, asal di luar sholat. Kalau di sholat enggak. Kalau di sholat enggak usah. Enggak usah. Kita lanjut sekarang ke kesunatan yang sebelumnya. Ini ta'awud wa yusanu fi kulli ra'ah wal ula akad. Kemudian tadi dikatakan bahwa doa iftitah dibanding ta'awud itu afdal mana? Afdal doa iftitah ya. Di Busral Karim dikatakan afdal doa iftitah. Kenapa? Doa iftitah ada pendapat yang mengatakan wajib. Sementara ta'awud itu hukumnya sunnah. Hatta doa iftitah sunnah, tapi ada yang mengatakan wajib. Itu di Busral Karim. Tapi para muhasyin mengatakan kalau waktu itu tidak cukup, misalnya waktunya mepet atau makmum, ini kalau baca ta'awud dan iftitah, Fatihahnya ketinggalan nanti. Imam keburu rukuk, Fatihah tidak selesai. Tapi kalau baca salah satu ta'awud saja atau iftitah saja, akan nututi Fatihah sampai sempurna dan nututi rukuk bersama imam. Kira-kira afdal baca yang mana, milih mana? Kalau Busral Karim kan afdal iftitah. Tapi kalau para muhasyi mengatakan afdal ta'awud. Afdal ta'awud kalau para muhasyi. Kita lanjut. Termasuk kesunatan salat wa qiraatu suratin. Membaca surat li ghairil ma'mum as-sami'. Bagi selain makmum yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar bacaannya imam. Kapan baca surat? Tempatnya ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Jadi disunatkan baca surat setelah Fatihah. Surat apa? Surat apa saja selain Fatihah. Jangan Fatihah diulang. Waladhdallin amin, terus sudah baca surat kan ya? Baca surat Fatihah lagi, jangan. Baca surat apa saja selain Fatihah. Mau baca surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, atau Wadduha, atau Waqiah, Yasin, hatta Al-Baqarah, terserah tuh. Mau baca surat apa saja, yang penting bukan Fatihah. Jadi tempatnya surat kapan? Setelah Fatihah, bukan sebelum. Jangan dibalik. Fatihah selesai baru surat. Kemudian apa? Siapa yang sunat baca surat ini? Semua, baik orang sholat sendirian atau orang yang jadi imam. Kalau makmum, sunnah apa enggak? Sunnah asal dia enggak dengar bacaannya imam. Kalau dengar bacaannya imam, enggak sunat baca surat.
Bagaimana kalau dengar bacanya imam? Udah baca Fatihah saja, selesai Fatihah dia diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum yang mendengar bacaannya imam tidak disunatkan baca surat. Tapi kalau makmum tidak dengar bacanya imam, baca surat. Tidak dengar, kenapa? Karena suara imamnya pelan. Atau salat sirriyah, atau salat jahriyah tapi suara imamnya pelan, tidak kedengaran. Atau dia terlalu jauh. Melihat gerak-gerik imam tapi nggak dengar suaranya imam, udah baca surat. Nah, tapi kalau dengar bacanya imam, mendengarkan bacaannya imam. Apa? Dengarkan, jangan baca. Iya, salat sirriyah tapi imamnya kenceng bacanya ya. Sebagian imam kan gitu. Salat sirriyah tapi bacaan suratnya kedengar. Jangan baca surat. Jangan baca surat. Dengarkan bacaannya apa? Bacaannya imam. Gitu. Seperti Besularim dikatakan illal makmum idza sami'a qiraatal imam, tapi bukan sekedar qiraah, wa mayyaza hurufah, dengar yang jelas, hurufnya jelas, bukan dengar kayak suara tawon gitu ya. Itu. Ya suara tawon karena terlalu jauh, atau ya memang imamnya bacaannya gitu. Kayak tadarus di kampung-kampung kan kadang-kadang ada begitu ya. Enggak dengar suaranya ya. Hurufnya itu enggak kedengeran. Itu kayak suara tawon. Nah, itu hatta denger itu ya baca Fatihah, baca surat aja, enggak dengar apanya yang didengarkan. Enggak dengar apa? Hurufnya. Walau fi sholatin sirriyatin. Walau salat sirriyah, tapi kalau bacaan imamnya keras dan terdengar oleh makmum, terdengar jelas, huruf-hurufnya jelas, maka apa? Tidak sunnah baca surat. Itu. Karena memang ada larangan. Makmum itu jangan baca apa-apa di belakang imam. Artinya bacaan-bacaan yang apa? Surat itu kalau Fatihah wajib kan? Kalau Fatihah wajib. Bacaan surat itu jangan baca. Di belakang imam jangan baca. Surat apa saja terserah. Surat apa saja terserah. Nah, kemudian afdol mana? Surat sempurna atau enggak sempurna? Surat sempurna atau enggak sempurna? Afdol surat sempurna. Mutlaqon inda Ibnu Hajar. Antum baca qul huwallahu ahad. Sempurna kan? Sedikit kan? Cuma 3 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 ayat. Sama bismillahnya 4 ayat. Sama bismillahnya 4 ayat. Nah, qul huwallahu ahad 4 ayat. Tapi surat sempurna, afdol dibanding antum baca Baqarah 2 juz. Tapi enggak sempurna. Jadi salat baca Al-Baqarah 2 juz. 2 juz. Kan berapa kali qul huwallahu ahad itu kan kalau dihitungnya? 2 juz Al-Baqarah. Suaranya enak dihayati itu, Masya Allah. Kadang-kadang setengah nangis. Ya. Suaranya merdu. Tapi enggak sempurna Al-Baqarah. Afdal qul huwallahu ahad. Mutlaqan kata Ibnu Hajar. Nah, jadi satu surat yang sempurna walaupun pendek afdal dibanding sebagian surat atau surat tak sempurna walaupun panjang. Ya seperti Baqarah 2 juz dibaca. Al-Baqarah kan totalnya 2,5 juz ya kan. Ini baca 2 juznya tok. Panjang sekali kan waktunya itu, perlu waktu 1 jam mungkin. Perlu waktu 1 jam. Afdal al-ikhlas. Afdal surat sempurna. Kenapa? Karena satu surat itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat yang tidak sempurna. Jadi surat sempurna walaupun pendek memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh surat yang tidak sempurna walaupun panjang. 1. Kedua, ittiba. Rasulullah SAW itu kalau sholat, ngimami sholat, itu baca suratnya surat sempurna. Tidak pernah baca Al-Baqarah 1 juz, Al-Baqarah 2 juz itu, atau hanya 1 lembar. Ya, 1 lembar. Tidak, Nabi tidak gitu. Padahal kita sholat itu ngikuti siapa? Ngikuti Nabi. Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Lah sholatnya Nabi kalau ngimami itu selalu begitu, baca surat yang sempurna. Tidak baca
sebagian ayat kayak masjid kota-kota perkotaan itu kan begitu kan. Masjid-masjid perkotaan kan banyak yang begitu. Baca tiba-tiba imamnya karena hafidhul Quran gitu. Sekaligus biar nggak lupa ya. Gitu. Nanti harusnya bukan di dalam sholat, di luar sholat nanti, atau sholat sunnah silakan baca gitu. Ini mami enggak, jangan begitu. Itiba Rasulullah SAW sholatnya bagaimana itu diikuti. Di masjid-masjid perkotaan kan banyak kayak gitu ya. Baca sebagian ayat ngambil dari tengah atau apa. Tiba-tiba baca amanar rasul ya, atau apa. Enggak, afdal satu surat sempurna walaupun pendek. Afdal dibanding sebagian surat. Adalah surat yang enggak sempurna walaupun panjang 2 juz. Afdal. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar. Afdal. Nah, jadi kenapa ittiba Rasulullah juga begitu. Para salaf juga begitu. Amalnya salaf juga begitu. Nah, baru-baru aja muncul sholat dengan baca ngambil dari pertengahan surat, tidak dibaca sempurna itu. Baru-baru aja di masjid-masjid kota biasanya, masjid-masjid agung itu biasanya di perkotaan itu biasanya begitu. Biasanya begitu. Afdal surat yang sempurna. Kemudian surat apa yang dibaca? Apapun, surat apapun. Cuman ada ada anjuran. Itu, ada anjuran. Jadi kalau untuk maghrib ini yang afdol bacanya qisarul mufassal. Maghrib. Kemudian untuk asar dan isya al-asr wal isya ini ausatul mufassal. Untuk as-subhu wa dhuhr ini tiwalul mufassal. Al-mufassal itu apa sih? Jadi ada surat-surat itu disebut dengan istilah al-mufassal. Al-mufassal itu yang disebut al-mufassal, surat-surat al-mufassal itu dari al-hujurat sampai ila akhiril Quran, sampai akhir mushaf itu, sampai surat al-ikhlas. Nah, al-mufassal itu dimulai dari surat al-hujurat sampai akhir, yaitu sampai qul a'udzu birabbin nas ya, sampai surat an-nas. Nah, kemudian al-mufassal itu dibagi menjadi 3. Ada qisarul mufassal, ausatul mufassal, tiwalul mufassal. Qisar yang pendek-pendek, mufassal yang pendek-pendek. Surat-surat pendek kita biasa nyebutnya surat-surat pendek. Qisarul mufassal. Ada ausatul mufassal. Surat-surat mufassal tapi menengah, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Ada surat mufassal tapi panjang. Mufassal tapi panjang. Dimulai dari mana? Lah ini yang qisar ini, yang nomor 1 ini, ausat nomor 2, tiwal ini nomor 3. Yang nomor 1 qisar itu dari ad-duha sampai an-nas. Ini namanya qisarul mufassal. Wadduha sampai surat an-nas itu qisarul mufassal. Lah yang ausat ini dari amma yatasaalun sampai ad-duha, artinya sebelum ad-duha. Ad-duha masuk qisarul mufassal. Jadi surat ad-duha masuk qisarul mufassal. Ad-duha sampai an-nas. Juz amma amma yatasaalun sampai ad-duha, artinya sebelum ad-duha itu masuk ausatul mufassal. Lah yang tiwalul mufassal yang nomor 3 ini, tiwalul mufassal itu dari al-hujurat sampai amma, sebelum amma.
amma masuk ausat ya. Nah, sebelum amma. Kuat ya? Nah, ini. Jadi sunnahnya kalau antum sholat, bahkan sunat baca surat. Surat apa terserah. Surat apa saja terserah. Cuman ulama mengatakan ada yang afdol. Kalau sholat maghrib karena waktunya paling singkat itu baca Qisarul Mufassal antara ad-duha sampai an-nas. Untuk sholat asar dan isya, nah ini baca Ausatul Mufassal. Mufassal yang menengah agak panjang antara amma yatasaalun sampai sebelum ad-duha itu. Kalau subuh dan zuhur, nah ini yang agak panjang antara al-hujurat sampai amma, sebelum amma. Itu afdolnya. Ini bagi orang sholat sendiri seperti itu. Bagi orang sholat sendiri seperti ini sunnahnya. Kalau bagi imam baca ini aja, Qisarul Mufassal antara ad-duha sampai an-nas. Nah, jadi untuk orang sholat sendiri ini yang afdol ya. Untuk orang sholat sendiri nggak jadi imam, ini afdolnya. Untuk orang yang jadi imam, afdolnya Qisarul Mufassal. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar semuanya afdol apa? Qisarul Mufassal. Ada yang paket itu. Siapa? Noval. Irfan. Jadi untuk imam bacanya Qisarul Mufassal. Imam itu seperti tadi diterangkan, imam itu harus memperhatikan makmum yang bermacam-macam. Tidak semua makmum semangat ibadahnya tinggi. Tidak semua makmum dia waktunya longgar. Bisa jadi makmum ada yang dia itu ke masjid itu wes alhamdulillah khair kabir, sudah mau sholat jamaah itu khair kabir. Antum bacakan surat yang panjang ngambul, nanti ngambek tidak jamaah lagi. Atau apa? Dia punya kesibukan. Misalnya ngerawat orang sakit, dia ini nyempat-nyempatkan jamaah. Harus segera kembali lagi ke rumah karena ngerawat ada yang sakit, atau ada anak kecil tidak ada yang jaga, atau apalah, nanti dipanjangkan, kasihan. Atau punya pekerjaan, dia tuh punya apa pegawai, dia pegawai, kalau telat nanti dimarahi bosnya, bisa dipecat. Nah ini, nah kan kasihan orang-orang ini. Lah perlu diperhatikan juga, jangan egois. Oh ente hubud dunia, ente ini munafik ente ya, ndak mau ibadah yang lama. Jangan egois seperti itu, ndak semua orang sama gitu. Dan ini pernah terjadi dulu. Jadi Rasulullah SAW itu ada dulu aslinya jamaah jadi satu di Masjid Nabawi. Semuanya jamaah sama Rasulullah, hatta yang dari pinggiran-pinggiran kota Madinah itu jamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi kemudian dari mereka itu ada orang buta, kadang-kadang nggak ada yang nuntun ke masjid. Kalau jalan sendiri, bisa nabrak pintu palangnya apa? Yang ada di gerbang tol itu nanti ya. Kalau seandainya ada tol, nah, itu kan yang di pinggiran Madinah itu kadang-kadang melewati semak-semak. Nah, di situ ada sumur, ada hewan-hewan yang menyakiti ular atau apa. Kasihan kalau nggak ada yang nuntun. Itu. Atau kadang-kadang hujan. Nah ini kan kasihan, akhirnya Rasulullah SAW bikin jamaah sendiri untuk mereka. Orang-orang yang di pinggiran Madinah itu dibuatkan jamaah sendiri, yang disuruh ngimami Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu suruh ngimami. Sayyidina Mu'ad orang yang semangat ibadahnya tinggi. Beliau ngimami sholat sama orang-orang yang di pinggiran Madinah itu baca surat-surat yang panjang. Sebagian makmum protes. Sayyidina Mu'ad, antum ini kalau ngimami jangan panjang-panjang. Tidak semua orang ini nganggur, ada sebagian punya kesibukan. Marah Sayyidina Mu'ad. Malah sempat mengatakan barangkali ente ada kemunafikan dalam hati ente kayak gitu ya. Loh kaget dia kok dikatakan begini. Lapor ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini Mu'ad ini ngimami sholat bacanya yang panjang-panjang.
Akhirnya dipanggil Sayyidina Mu'adz, ditanya, bener, ente kalau ngimami panjang-panjang? Iya Rasulullah gini. Akhirnya Rasulullah menegur beliau, afattanun anta ya Mu'adz? Ente mau tebar fitnah? Ente mau bikin gaduh? Ente kalau salah sendiri silahkan, tapi kalau ngimami orang ya jangan begitu. Ngimami orang jangan begitu. Nah, dari hadis ini akhirnya para ulama mengatakan, jadi imam itu sholatnya jangan panjang-panjang. Nanti insya Allah akan kita terangkan di setiap rukun. Kayak doa iftitah tadi sudah disinggung kan ya? Doa iftitah kan riwayatnya banyak. Kalau antum sholat sendiri silahkan dibaca semua riwayat itu. Kalau jadi imam jangan. Sebagian riwayat saja yang dibaca. Yang afdol riwayat yang apa? Wajjahtu wajhiyah. Itu riwayat yang paling afdol. Apalagi sholat taraweh, baca yang pendek-pendek aja tadi, ya itu yang seperti yang diterangkan tadi. Nah, itu. Baca surat. Kalau imam, kalau orang sholat sendiri ini afdolnya. Kalau imam enggak, imam afdolnya ini sudah sholat maghrib, asar, isya, subuh, duhur ini udah antara waktu duha sampai apa? Ini yang diterangkan fuqaha. Nanti kita terangkan amal-amalnya sebagian salaf ya. Nah, ini yang diterangkan fuqaha. Bagi imam udah kisarul mufassal itu sudah antara wadduha sampai an-nas itu. Kemudian nanti di ruku kan sunat baca tasbih. Nah, baca tasbih itu aqallul kamalnya 3 kali. Lebih sempurna lagi 5, 7, 9 sampai maksimal 11. Tapi itu bagi orang salat sendiri. Bagi imam dah baca 3 aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Cukup baca itu, enggak usah dipanjang-panjangkan. Tasyahud, ya kan? Ada doa-doa yang panjang kan setelah tasyahud itu. Kalau salat sendiri silahkan dibaca semua. Kalau imam ya jangan baca semua, sebagian saja. Nah, itu. Jadi imam itu harus memperhatikan yang lainnya. Baca suratnya jangan panjang-panjang. Wadah ya. Kecuali kalau memenuhi syarat. Nah, kalau enggak memenuhi syarat, jangan tatwil. Imam itu afdolnya jangan tatwil, sunnahnya jangan tatwil. Itu. Kalau tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat apa-apa silahkan tatwil. Apa syarat-syaratnya tatwil? Ada. Kalau tidak memenuhi syarat ini makruh imam memanjangkan itu. Makruh. Wadah ya. Imam boleh tatwil ini sudah ini. Imam boleh tatwil syurut sunniyat at-tatwil lil imam. Ini penting ini. Ini akan terulang-ulang di beberapa kasus. Untuk doa iftitah tadi, untuk baca surat yang panjang, untuk baca tasbih yang banyak dan seterusnya. Nah, untuk baca doa-doa tasyahud, dibaca semuanya doa-doa setelah tasyahud, itu ada syarat-syaratnya. Bisa tatwil dengan apa? Beberapa syarat. Dan beberapa syarat. Ini syarat-syarat imam itu sunat memanjangkan sholat. Baik memanjangkan doa iftitah dibaca semua riwayatnya, memanjangkan surat dengan baca surat-surat yang panjang, memanjangkan ruku, sujud dengan membaca tasbih yang sempurna, memanjangkan yang lain. Tasyahud, doa setelah tasyahud dipanjangkan. Riwayat sholawat Ibrahimiyah itu dibaca yang paling panjang, misalnya ngambil riwayat yang paling panjang dan seterusnya. Ini
kalau memenuhi 5 syarat ini. Kalau sampai salah satu syarat ini tidak terpenuhi, imamnya kok memanjangkan, ini imam yang mukhalif lis sunnah, imam yang bertentangan dengan sunnah, mukhalif lis sunnah. Nah, dia boleh memanjangkan, artinya bukan hanya boleh, sunnah memanjangkan kalau memenuhi syarat ini. Tidak memenuhi syarat ini kok memanjangkan, tandanya imam jahil, mukhalif lis sunnah. Nyari apa coba? Kita cari kan yang afdol kan, kita yang mencari yang afdol, bukan nyari viral, bukan nyari yang aneh, yang unik, yang antik. Itu enggak, bukan nyari yang unik, antik atau apa ngikuti tren misalnya, enggak. Tapi kita nyari yang afdol, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu. Kita ittiba, semuanya ittiba. Nah, imam itu sunat memanjangkan, ini penting antum hafalkan kayak Fatihah. Kenapa? Ini akan terulang-ulang di beberapa bahasa, nanti di ruku, di sujud, di macam-macam nanti akan terulang. Tadi itu di apa? Iftitah. Pertama, imam sunat memanjangkan ayyusalliya bimahsurin. Dia salat bimahsurin, ay bimakmumin mahsurin. Salat dengan makmum yang terbatas. Makmum yang terbatas, bukan makmum yang sangat banyak jamaahnya. Seperti misalnya ngimami Masjid Istiqlal yang jamaah banyak, itu. Nah, makmumnya mahsurin. Apa mahsurin nanti sebenarnya sama dengan syarat nomor 4 ini. Kata para ulama, syarat nomor 4 ini sebenarnya gabung ke menerangkan maksud dari syarat pertama itu. Kita bahas saja satu-satu dulu. Jadi sholat dengan makmum yang terbatas. Kedua, bimahallin ghairi matruk, ngimami di tempat sholat, masjid atau musola, ya, yang tidak di pinggir jalan, yang tidak banyak orang lewat. Masjid-masjid yang di dalam kampung, musola-musola di dalam kampung, bukan masjid pinggir jalan. Yang di situ kadang-kadang kita sholat dengan makmum yang biasanya, tapi kemudian di pertengahan sholat tiba-tiba ada orang mampir sholat ada di situ, karena di pinggir jalan. Jadi tempat jamaahnya tempat-tempat yang di dalam kampung, tidak dilewati orang. Nomor 3 syaratnya dia boleh memanjangkan waqad radu bit tatwil. Mereka ridho untuk dipanjangkan. Ridho untuk dipanjangkan. Ridhonya ini menurut Imam Ibnu Hajar harus nutkon, harus ngomong, tanyai satu persatu. Jadi kalau mau misalnya ngimami sholat, bacanya surat yang panjang, baca Waqiah misalnya, atau baca Yasin. Ngimami sholat mau baca Yasin, tanyai dulu makmumnya satu persatu. Makmumnya tanyai satu persatu. Apa? Ridho. Ana mau baca Yasin nanti. Ridho. Ngomong tidak cukup nganggu. Kadang orang nganggu itu karena nggak enak mau ngomong ya, akhirnya nganggu terpaksa ya. Itu. Ridho. Tanyai satu persatu. Ridhonya harus nutkon, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi ridho untuk dipanjangkan. Nomor 4, walam yatra ghairuhum. Tidak datang makmum yang lain. Jadi sudah ada kesepakatan tadi sebelum sholat ditanya dulu kan satu persatu di absen. Basil, ridho, misalnya. Rauf, ridho, satu persatu di absennya. Udah. Setelah itu takbir Allahu Akbar, tidak datang makmum lain. Kalau datang makmum lain yang belum ditanyai, hilang kesunatannya. Awalnya udah sunat kan ya memanjangkannya. Jadi udah ada 30 orang ridho semua ditanyai. Takbir sholat, datang satu orang belum ditanyai, nggak sunat dipanjangkan, nggak jadi, udah nggak jadi baca Yasin, udah baca Qisarul Mufassal aja, nggak jadi sunat ya. Walaupun yang datang ini orang yang datang ke masjid sebulan sekali, kalau pas akhir bulan sumpek, nggak punya fulus datang ke masjid ya, datangnya ke masjid cuman akhir bulan. Kalau udah tanggal tua nggak punya fulus ke masjid, sumpek soalnya ya. Sebagian orang kayak gitu. Kalau sumpek ke masjid, kalau udah seneng lupa masjid. Ada sebaliknya, kalau seneng rajin ke masjid, kalau sumpek tambah tidak pernah ke masjid, tambah sumpek. Ini ya budun Allah ala harf. Sallallahu wasoma apa li amrin kana yaksituhu. Itu jadi sholat dan puasa karena ada tujuannya. Ada udang di balik rempeyek. Walam yatra ghairuhum wa in qalla huduruhum, kata para ulama. Walam yatra wa in qalla hudur, walaupun jarang datang dia itu. Cuman kebetulan habis di absen ditanyai ridho semua, takbir, datang satu orang belum ditanyai.
tidak jadi sunnah. Walaupun dia jarang datang. Walaupun dia Kemudian nomor 5 syaratnya wala ta'allaqo bi ainihim. Ainil maksudin tadi hak. Bukan orang-orang yang ainnya terikat oleh hak pegawai. Orang-orang yang ainnya terikat oleh hak artinya dia itu badannya itu manfaatnya hak orang lain. Hak orang lain. Misalnya pegawai. Dia kan sudah terikat perjanjian kerja, ada diberi kesempatan untuk sholat jamaah, artinya sholat jamaah yang normal bukan yang panjang. Atau istri, ada orang perempuan yang berstatus sebagai istri orang di situ. Nah, jangan lama-lama ada di masjid. Kenapa? Dia juga punya kewajiban untuk apa? Melayani suaminya, iya kan? Melayani suaminya. Kalau lama-lama di masjid ngomel-ngomel yang laki-laki, nah. Itu. Jadi seperti istri orang atau apa kalau zaman dulu ada budak itu, sekarang nggak ada budak itu, dia harus segera khidmah kepada sayyidnya atau pegawai ya. Nah, ini syaratnya. Kalau 5 syarat ini terpenuhi semua, jadi walam yatruk ghairuhum ini ya maksurin ini maksudnya lam yatruk ghairuhum. Terbatas itu bukan berarti harus cuman 10 orang 20 orang, enggak, hatta 100 orang kalau udah ridho semua dan enggak ada lagi udah maksurin namanya. Karena itu sebagian ulama mengatakan syarat nomor 4 ini tidak perlu. Syarat nomor 4 ya maksudnya maksurin itu sudah. Jadi kita harus ngambil salah satu, imma maksurin atau la yatra ghairu. Jadi syarat nomor 4 dan nomor 1 ini satu syarat. Maksudnya maksurin ya la yatra ghairuhum. Iya, sama. Cuman kan itu ghairu matruk itu biasanya la yatra ghairuhum. Makanya disebutkan begitu di kitab-kitab itu. Baliknya jadi satu syarat itu. Karena apa? Memandang golib aja dinas. Karena kalau di tempat yang ghairu matruk biasanya la yatra ghairuhum. Tapi kalau masjid jamek sebelah alun-alun itu kan biasanya datang aja orang-orang di pertengahan itu. Tidak bisa tatwil itu. Tidak bisa tatwil. Wadah ya? Ini syarat-syarat ini untuk sunnahnya imam memanjangkan sholat. Kalau tidak terpenuhi ini udah baca qisarul mufassal. Ini yang diterangkan oleh para fuqaha. Tapi sebagian salaf punya amal sendiri sebagaimana yang masyhur nyebar di mana-mana adalah amalnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu kan ada sebagian yang di luar qisarul mufassal kan, dari ausatul mufassal kan ada itu. Itu amalnya beliau. Lah terus apakah masalah beliau juga mujtahid. Habib Abdullah Haddad itu mencapai derajat mujtahid mutlak. Itu ikhtiar beliau yang enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Ini kalamnya fuqaha ya udah, ini ijtihadnya fuqaha Syafi'iyah. Beliau enggak masalah, beliau punya pendapat berbeda seperti itu. Toh ini bukan sesuatu yang menjadi ijma. Kalau enggak memenuhi syarat ini, maka bacanya hanya qisarul mufassal. Yang penting jangan kelamaan. Hatta ausatul mufassal kan bedanya enggak terlalu panjang, iya kan? Dari amma sampai ke ad-duha itu bedanya kan enggak terlalu panjang dibanding Iqra misalnya. Kan tidak terlalu selisihnya ya. Selisihnya tidak terlalu. Jadi amalnya Habib Al-Haddad itu jangan kemudian mukhalif li sunnah ini. Sunnahnya menurut siapa? Ini sesuatu yang ijtihadi ya, bukan ijma. Terserah. Kita pakai amalnya Habib Al-Haddad dan yang banyak diamalkan di masjid-masjid di Indonesia ini banyak ngamalkan amalnya Habib Abdullah Al-Haddad. Jangan enggak usah i'tirad. Antum mau pakai yang di fikih ini terserah. Tapi jangan i'tirad itu masing-masing adalah ijtihad. Udah, ini satu. Ada amalnya Habib Ali Habsyi juga, ada macam-macam. Masing-masing punya ijtihad. Dan mereka memang sudah makomnya. Nah, kalau enggak bukan ahlinya ijtihad sendiri. Ini jangan dikaploki ini. Itu. Kalau mereka ijtihad itu udah. Kemudian ada pengecualian. Hatta ini tidak terpenuhi. Ada pengecualian. Apa? Salat subuh hari Jumat. Salat subuh hari Jumat pengecualian hatta tidak memenuhi syarat ini sunat baca apa? Subuh alif lam mim, rakaat pertama alif lam mim as-sajdah. Salat kedua al-insan hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Nah, ini untuk subuhnya hari Jumat. Subuhul Jumat. Subuhnya hari Jumat baca ini. Hatta mau memprotes nggak ngurus, ngambul loh. Itu cari masjid lain sana. Itu kenapa Rasulullah SAW selalu baca ini
Udah tidak masuk ke kaidah ini, keluar sudah. Kenapa? Kita ngikutin nas, bukan ngikuti kaidah itu ghalib. Ini nas secara khusus Rasulullah SAW itu kalau ngimami subuh Jumat selalu baca ini. Selalu baca ini. Karena itu ridho nggak ridho, protes silahkan protes. Itu tetap bacanya ini. Tetap bacanya ini. Wah ya. Nah, jadi untuk subuh Jumat baca ini. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Hal ata 'alal insani hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah itu. Baca itu. Pengecualian. Fatihah ya. Nah, ini. Kemudian tadi ada yang kelewat juga. Terakhir ini ada yang kelewat. Tadi kan surat sempurna afdol dibanding sebagian surat yang tidak sempurna walaupun panjang. Ada pengecualian sholat taraweh kalau mau hataman Quran dalam sholat itu tidak apa-apa, afdol seperti itu. Jadi kan sebagian jamaah taraweh itu hataman Quran kan, ada yang hatam tanggal 15, ada yang 17, ada 20, 25, 23, 29, ya kan? Nah, otomatis kan kalau hataman selama 30 hari per hari baca satu juz. Kalau tanggal 15 hataman berarti per hari 2 juz. Ya berarti kan ketika sholat tidak sampai satu surat kan? Iya kan? Setelah Fatihah baca sebagian surat saja. Tidak apa-apa itu. Itu tidak apa-apa kalau kayak gitu afdol. Kalau mau hataman Quran dalam sholat taraweh selama satu bulan itu afdol. Jadi itu pengecualian. Itu pengecualian untuk sholat taraweh kalau mau hataman Quran. Itu pengecualian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi, Imam Ibnu Qasim. Wallah. Ada pertanyaan? Al-Fatihah.